Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok pengantar akuntansi, yang beranggotakan saya sendiri Fadli Fatur Rahman sebagai moderator dan pembaca pramateri ketiga, dan teman saya Pinda Aprilia sebagai pembaca pramateri pertama, dan Muhammad Aditya Ripai sebagai pembaca pramateri kedua. Yang pertama akan dibacakan oleh Pinda Aprilia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinda Aprilia akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian dari siklus akuntansi perusahaan jasa ialah serangkaian proses kegiatan untuk mengidentifikasi, menganalisis, sampai mencatat semua kejadian terkait keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa. Mungkin karena perusahaan jasa menawarkan produk berupa abstrak, masih ada orang yang berpikir bahwa perusahaan jasa belum memerlukan sebuah siklus akuntansi. Padahal, siklus akuntansi mempunyai peran yang penting di perusahaan itu sendiri. Contoh siklus akuntansi perusahaan jasa: bukti transaksi, jurnal umum, posting buku besar, A. buku besar pembantu, B. buku besar utang, C. buku besar piutang. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, A. laba rugi komprehensif, B. laporan perubahan ekuitas, C. neraca, D. arus kas, E. catatan atas laporan, ayat jurnal penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ripai. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi. Pengertian transaksi secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Sistem transaksi. Sistem transaksi adalah sistem pencatatan transaksi yang dilakukan secara rutin yang dimanfaatkan untuk berbagai proses bisnis. Terdapat dua sistem transaksi yang berkembang di masyarakat, yaitu tunai dan non-tunai. Pelaku transaksi ada dua. Yang pertama, pemberi dana, yang kedua, penerima dana. Jenis-jenis transaksi ada dua. Yang pertama, transaksi internal, dan yang kedua, transaksi eksternal. Transaksi eksternal dibagi menjadi 9. Yang pertama, faktur, yang kedua, kwitansi, yang ketiga, nota debit, yang keempat, cek, yang kelima, rekening koran, 6, biljet giro, 7, bukti setoran bank, 8, bukti kas masuk dan keluar, yang terakhir, bukti memorandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang jurnal transaksi perusahaan. Pengertian jurnal transaksi perusahaan jasa. Secara definisi, jurnal umum merupakan alat pencatatan yang berbentuk 2 kolom dan berfungsi untuk mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan jasa. Adapun manfaat pencatatan tersebut: 1. Menjadi alat untuk menunjukkan pengaruh dari setiap akun atas transaksi usaha jasa. 2. Menjadikan pencatatan sebagai fungsi historis, yang dimana jurnal ini juga memberikan gambaran transaksi ke perusahaan secara urutan terjadinya waktu. Dan yang ketiga, adanya jurnal ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian jurnal khusus yang lainnya, yang dimana pengerjaannya juga dilakukan secara bersama. Dan yang keempat, pencatatan jurnal ini memberikan kesediaan ruang yang cukup untuk mencatat keterangan pada suatu transaksi, sehingga nantinya pencatatan bisa mudah dipahami dengan jelas. Dan yang kelima, jurnal memiliki fungsi sebagai analisis transaksi ketika mengalami kesalahan pencatatan apabila transaksi tersebut langsung dicatat ke dalam buku besar. Adapun cara-cara yang harus dilakukan dalam membuat jurnal transaksi, ada beberapa tahap. Yang pertama, kita harus mengerti saldo normal akun transaksi. Kemudian, simpan dan analisa buktiran transaksi tersebut. Dan yang ketiga, bentuk pencatatan jurnal transaksi harus kita lakukan untuk membuat
jurnal transaksi. Adapun contoh jurnal transaksi perusahaan jasa yang bisa saya tunjukkan seperti ini. 1. Tanggal 3 Maret 2020, Ibu Cahaya menginvestasikan uangnya sebesar 800 juta rupiah pada perusahaannya PT Sukses Kemilau. Dan yang kedua, tanggal 8 Maret 2020 dia bayar uang sejumlah 30 juta rupiah untuk sewa kantor selama 1 tahun. Dan yang ketiga, tanggal 17 Maret 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 15 juta rupiah dan 8 juta rupiah. Bisa dilihat contohnya. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.